Ketika seorang sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang malam harinya dia sholat malam, siang harinya dia berpuasa, dia sering berbuat baik dan sering sedekah. Tetapi perempuan itu sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Jawaban Nabi sederhana, tidak ada kebaikan buat perempuan tadi walaupun sholat malam, berpuasa di siang hari, sedekah, tapi sering menyakiti tetangganya dengan lisannya, dia termasuk ahli neraka. Jibril itu selalu mengingatkan aku, kata Rasulullah, untuk hati-hati, hendaklah kamu berbuat baik sama tetangga, sampai saya mengira jangan-jangan tetangga ini nanti akan mewarisi hartaku. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, barang siapa menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, salah satu cirinya adalah hendaklah memuliakan tetangganya. Bahkan dalam hadis yang lain, jangan pernah menyakiti tetangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas tentang adab bertetangga. Kalau sahabat-sahabatku pernah nonton di salah satu TV swasta, ada satu series judulnya Tetangga Masa Gitu. Itu menggambarkan dua tetangga yang berdampingan rumahnya. Yang satu memang bahasa kita nyebelin banget, selalu ngambil keuntungan dan memanfaatkan tetangganya. Maka kita akan bincangkan apakah di Islam juga diatur ya akhlak atau tata cara bermuamalah hubungannya dengan bertetangga. Saya ingin awali dengan ternyata perintah untuk berbuat baik sama tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh, itu dinaskan betul. Salah satunya di surat An-Nisa ayat 36. Allah mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Menyembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan kemudian kepada kedua orang tamu kalian harus berbuat ihsan, memuliakan mereka. Wabidil kurba, kemudian hendaklah sama kerabat kita juga baik, wal yatama, kita juga baik sama anak-anak yatim, wal masakin, kemudian kepada fakir miskin, orang-orang miskin, wal jaridil kurba, dan kepada tetangga dekat, wal jari bil junubi, dan tetangga jauh juga ternyata kita diperintahkan untuk berbuat baik. Bahkan Rasulullah mengatakan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, mazala Jibril yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarisu. Jibril itu selalu mengingatkan aku, kata Rasulullah, untuk hati-hati, hendaklah kamu berbuat baik sama tetangga, sampai saya mengira jangan-jangan tetangga ini nanti akan mewarisi hartaku. Saking malaikat Jibril selalu mewanti-wanti, memberikan warning untuk berbuat baik sama tetangga. Karena itulah tidak heran dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, salah satu cirinya adalah fal yukrim jarahu, hendaklah memuliakan tetangganya. Bahkan dalam hadis yang lain, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu, jangan pernah menyakiti tetangganya. Oleh karenanya, ketika seorang sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasummun nahar." Ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang malam harinya dia sholat malam, siang harinya dia berpuasa, wataf'alu, dia sering berbuat baik, watasaddaq, dan sering sedekah, tetapi watu'di jironaha bilisaniha, tetapi perempuan itu sering menyakiti tetangganya dengan lisannya, ngomongin tetangganya, gibahin tetangganya, menyakiti hati tetangganya dengan memfitnahnya dengan lisan dan seterusnya. Jawaban Nabi sederhana, la khaira fiha, tidak ada kebaikan buat perempuan tadi walaupun sholat malam, berpuasa di siang hari, sedekah, tapi sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Wahia min ahlin nar, dia termasuk ahli neraka. Dalam hadis ini Rasulullah ingin menekankan betul betapa jangan sampai gugur pahala sholat malam kita,
sedekah kita, puasa kita gara-gara tidak bisa menjaga lisan, dan kemudian kita menyakiti tetangga kita dengan lisan kita. La yadkhulul jannah man la ya'manhu jaruhu biwawa'iqah. Tidak akan masuk surga ketika tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan atau kedoliman dia. Ini artinya apa? Betapa kemudian tetangga bisa menjadi tiket surga kita, atau gara-gara tetangga memperlakukan mereka dengan kedoliman, kita dolim kepada mereka, bisa jadi juga akan menjadi sesuatu yang jelek atau fatal akibatnya. Laisal mu'min alladhi yashba'u wajaruhu ja'i ila jambi. Bukanlah mukmin sejati ketika seseorang kenyang, dia bisa tidur nyenyak di malam hari, tetapi tetangganya kelaparan. Artinya apa? Ada kepedulian yang Rasulullah anjurkan, yang Islam anjurkan kepada tetangga, dan itu menjadi bagian dari adab bertetangga. Dari ayat surat An-Nisa 36 dan beberapa hadis Rasulullah tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa tetangga itu menempati posisi yang luar biasa, dan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir salah satunya diwujudkan dengan komitmen kita memuliakan tetangga kita, tidak menyakiti mereka, menjadikan tetangga kita aman dari lisan dan tangan kita, sekaligus ada empati, kepedulian kemudian tentang tetangga atas kondisi-kondisi mereka. Karena itulah Imam Al-Ghazali melihat betapa pentingnya adab bertetangga itu dalam kitabnya Adabu Fiddin fi Majmu'ah Rasail Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan paling tidak ada 12 adab tetangga. Kalau kita bertetangga, kemudian ada adabnya yang mesti kita lakukan. Pertama adalah ibtida'u bis salam, yaitu kita biasakanlah bertetangga itu mengucapkan salam terlebih dahulu. Sebagai sebuah komitmen memuliakan mereka, salam memulai berarti apa? Aktif kita mengucapkan salam, sekaligus salam kan bermakna bukan sekedar assalamualaikum, tapi kemudian memastikan tetangga kita mendapatkan kebaikan dari kita. Yang kedua, wala tutilu ma'ahul kalam, yaitu kalau ngobrol sama tetangga jangan berlama-lama, karena boleh jadi tetangga punya urusan dan seterusnya. Yang ketiga, wala yaksuru alhi su'al, jangan banyak nanya, terutama hal-hal kepo sama tetangga. Itu sesuatu yang kata Imam Al-Ghazali sebaiknya dikurangi. Kemudian wa ya'udu fi mardihi, ketika tetangga sakit kita menjenguknya. Kemudian berbelasungkawa ketika tetangga kita juga mendapatkan ujian dan musibah. Ikut bergembira ketika juga tetangga mendapatkan karunia dan kesuksesan. Bukan sebaliknya ya, SMS ya. Senang melihat susah dan susah melihat senang tetangganya. Kemudian ada iri, ada dengki dan seterusnya. Kemudian berbicara secara santun, lemah lembut kepada tetangganya. Kemudian juga kata Imam Al-Ghazali memaafkan kesalahan tetangga ketika punya salah ucap, salah perbuatan, jangan menendam kepada tetangga dan seterusnya. Dan kemudian menegur kesalahan tetangga itu kata Imam Al-Ghazali juga dengan cara yang halus ya, tidak dengan marah-marah, tidak dengan segala sesuatu yang tidak nyaman tetangga kita. Kemudian menundukkan mata kepada pasangan tetangga atau istri tetangga kita, itu juga bagian dari adab yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Dan yang menarik, Imam Al-Ghazali juga mengatakan hendaklah kita juga memberikan pertolongan kepada tetangga dengan catatan ketika mereka meminta pertolongan. Artinya apa? Jangan ikut campur sama urusan tetangga kalau mereka juga tidak welcome dengan kita untuk meminta pertolongan dari kita. Jadi tidak kepo, tidak pengen tahu, tidak pengen tahu dan ikut campur urusan tetangga, itu juga menjadi penting. Dan kemudian juga adab yang ke-12, tidak terus-menerus ya memandang
tetangga, terutama yang lawan jenis, karena itu bagian dari su'ul adab kepada tetangga. Itulah 12 adab bertetangga yang disampaikan oleh oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Adabu Fiddin. Ini untuk menunjukkan betapa Imam Al-Ghazali juga memberikan perhatian yang sangat penting, betapa adab tetangga itu menjadi luar biasa. Karena tetangga adalah orang yang berdampingan langsung dengan kita, sehingga otomatis kalau tetangga baik, kita akan juga mendapatkan ketenangan. Tetapi kalau tetangga juga tidak baik, artinya ada saling ya, tetangga juga harus baik sama tetangganya, maka keharmonisan sebuah komunitas, sebuah kompleks, sebuah kampung menjadi luar biasa. Maka tidak heran Rasulullah mengatakan, orang itu bahagia itu salah satunya adalah punya tempat tinggal yang layak, punya pekerjaan yang layak, dan ternyata punya al-jaris soleh, punya tetangga yang soleh. Itu juga bagian dari ciri kebahagiaan seseorang. Maka ayo, ternyata tetangga menjadi penting, bahkan itu diperintahkan dalam Al-Quran, dan salah satu ciri keimanan kita sama Allah dan kemudian hari akhir, bagaimana kita memuliakan tetangga, tidak menyakiti mereka. Dan kemudian tetangga harus kita pastikan selamat dari lisan dan tangan kita. Dan kemudian kita ikut empati, peduli dengan apa yang terjadi sama tetangga kita. Jangan mendolimi mereka. Kalau mereka minta pertolongan juga kita bantu. Dan bahkan kita ikut bahagia kalau mereka bahagia. Ikut menguatkan ketika dia bersedih. Kita jenguk dia ketika dia sakit. Intinya apa? Keharmonisan hablum minanas kita. Kalau masing-masing orang memuliakan tetangganya, maka dalam lingkup skala yang lebih besar, maka kemudian keharmonisan sebuah kampung, sebuah kompleks, sebuah desa, sebuah bangsa juga pasti akan terjadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.